Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali untuk pembelajaran kimia, khususnya buat kalian anak-anak SMK kelas 10 di semester ganjil ini. Ada materi tentang perubahan materi. Buat kalian yang saat ini sedang mengalami masa pandemi, maka di tiap sekolahnya diwajibkan untuk pembelajaran melalui daring. Nah, video yang akan Ibu tampilkan di sini untuk membantu kalian supaya kalian bisa belajar lebih mudah, lebih menyenangkan mengenai kimia. Ada asumsi sebagian orang bahwa kimia itu sulit, tetapi nanti kita belajar di sini adalah belajar praktikum supaya kalian bisa mengetahui mengenai perbedaan antara perubahan materi. Nah, sebelum saya lanjut untuk praktikumnya, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan materi. Materi itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Nah, ada massa dan ada ruang, di mana perubahan materi itu nanti ada dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, untuk praktikum kali ini, nanti kalian garis bawahi, kalian bisa memberi atau menggolongkan sendiri yang dinamakan dengan perubahan fisika itu apa, perubahan kimia itu apa. Kita langsung saja ya anak-anak. Kalian perhatikan bahan-bahan yang sudah saya sediakan di sini. Ya, di sini ada kertas putih, ada gula pasir, ada lilin, juga ada nasi. Nah, apa yang harus kalian lakukan untuk bisa mengetahui perubahan fisika maupun perubahan kimia? Kalian perhatikan, ini kertas ini berwarna apa? Berwarna putih. Nah, sisinya seperti ini, ada 4 persegi, lembarannya lurus seperti ini. Kemudian kalian sobek-sobek atau bisa digunting. Kalian perhatikan ini. Kemudian perhatikan di sisinya. Nah, apa yang berbeda dari kertas pertama dengan yang kedua setelah saya sobek-sobek seperti ini? Nah, benar, jawaban kalian sudah benar. Kalau sini masih kertas utuh. Kalau di sini sudah berupa potongan kecil. Apakah ada yang berbeda dengan kertas pertama dengan kertas kedua yang sudah saya potong? Ya, betul. Yang berbeda adalah ukurannya saja. Ya, yang berbeda hanya ukurannya saja, tetapi wujudnya masih berupa lembaran kertas. Nah, karena hanya mengalami perubahan bentuk saja, maka kertas yang saya sobek-sobek ini dia termasuk perubahan fisika. Ingat ya, termasuk perubahan fisika. Kemudian ini saya pisahkan kembali. Kalian perhatikan untuk kertas yang berikutnya. Nah, ini masih lembaran dan yang satunya ini juga lembaran. Apa yang mau saya lakukan dengan kertas ini? Saya ambil korek. Mati. Kita ulangi lagi. Anginnya masih terlalu kencang. Anginnya kencang ya. Tak cerita ya. Gue ngerti. Mulai. Nah, kalian perhatikan untuk kertas yang saya bakar anak-anak. Perhatikan. Jangan terlalu mendekat dengan api, nanti bahaya dengan raja. Kemudian kita matikan. Bisa dengan ini ya. Kalian perhatikan di sini. Ada abu yang menempel di sekitar lilin. Nah, ini. Kemudian kalian perhatikan dengan wujud yang pertama. Kertas tadi warnanya putih. Setelah saya bakar berwarna menjadi keabuan. Kalian
pegang. Abu ini apakah wujudnya sama dengan kertas yang pertama? Tentu tidak, karena yang kertas pertama ini masih wujud lembaran, yang kedua berupa serbuk berwarna hitam dan dia lebih lembut, ukurannya juga menjadi lebih halus. Nah, ini ya anak-anak, ada perbedaan. Karena mengalami perubahan materi atau ada materi baru yang dihasilkan, maka membakar kertas ini dinamakan dengan perubahan kimia. Sampai sini contoh yang pertama, apakah kalian sudah paham? Bisa kalian tulis ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa kertas putih yang disobek itu termasuk di dalam perubahan fisika karena hanya mengalami perubahan ukuran saja, sedangkan kertas yang dibakar itu mengalami perubahan kimia karena materinya yang awal dengan yang baru itu sudah berbeda. Nah, buat kalian yang masih bingung, saya kasih contoh kembali. Ini saya menggunakan lilin. Perhatikan lilin ini. Wujudnya bagaimana? Masih utuh seperti ini. Kemudian akan saya bakar. Ini sambil nunggu udaranya tidak terlalu kencang. Kita tempelkan di sini. Perhatikan lelehan dari lilin yang saya bakar ini. Nah, ini sudah kelihatan. Bagaimana wujudnya? Dia mencair atau meleleh? Tentu meleleh. Kemudian perhatikan lelehannya dalam beberapa waktu. Dia akan mengkristal atau dia akan kembali ke bentuk semula meskipun wujudnya tidak seperti lilin, tetapi dia wujudnya seperti lilin kembali, hanya wujudnya dia menjadi lebih rata. Nah, kemudian kalian perhatikan sumbu pada lilin ini yang semula tadi berwarna putih setelah terbakar. Ini saya matikan. Nah, dia akan berubah menjadi hitam atau menjadi abu. Maka lilin yang meleleh itu termasuk perubahan fisika karena dia wujudnya tetap lilin. Nih kalian pegang, tetap lilin. Sedangkan sumbu lilin yang terbakar ini termasuk dalam perubahan kimia. Nah, ini ada abunya. Sampai sini sudah paham ya anak-anak? Atau contoh yang lainnya lagi. Kita lanjutkan untuk percobaan yang berikutnya supaya pemahaman kalian lebih kuat lagi mengenai perubahan materi. Ini ada gula pasir, wujudnya berupa kristal ya. Ini sebenarnya kalau kita melakukan di laboratorium itu bisa menggunakan mortar dan penggerus, tapi kalau kalian praktikum sendiri di rumah bisa menggunakan ini ya, cawan, lepek atau apa, dan penggerusnya bisa menggunakan sendok. Ini kalian gerus. Ini kalian gerus sampai lembut. Nah, di sini ada beberapa yang sudah lembut. Nah, ya, ini tidak saya lakukan penuh, tapi nanti kalian melakukannya di rumah sampai pol gulanya tergerus habis. Nah, di sini ada beberapa yang kelihatan yang sudah menjadi lembut. Ini gula pasir yang semula butirannya kasar, setelah saya haluskan berubah menjadi gula pasir yang halus. Nah, perubahan dari kristal menjadi serbuk ini termasuk dalam perubahan fisika. Karena apa? Rasa gulanya juga masih tetap manis, dia hanya mengalami perubahan wujud dari bentuk kristal menjadi bubuk. Nah, paham ya ini anak-anak? Kemudian untuk tugas kalian supaya kalian juga bisa melakukan pengamatan ataupun bisa mendefinisikan kembali mengenai perbedaan perubahan kimia dan perbedaan perubahan fisika. Ini saya punya nasi. Nah, nanti kalian bisa ambil nasi 1 sendok atau 2 sendok di rumah, kemudian taruhlah di bisa di piring atau bisa di gelas.
Kemudian apa yang harus kalian lakukan? Nasi ini kalian biarkan di ruangan terbuka, boleh di meja, boleh di mana, asal aman dari tikus dan sebagainya. Kemudian kalian lakukan pengamatan selama 3 hari, maksimal 7 hari. Kalian lakukan pengamatan dari hari pertama sampai terakhir. Wujud nasi kalian tulis terlebih dahulu ya, warnanya bagaimana. Kemudian hari ketiga, ke-7 nanti bisa kalian amati apa yang terjadi pada nasi setelah dibiarkan selama beberapa hari. Sudah ya? Nah, untuk tugas kalian melakukan pengamatan perubahan pada nasi, kemudian kalian tulis atau kalian tentukan nasi yang kalian biarkan selama beberapa hari itu termasuk ke dalam perubahan kimia atau fisika. Nah, setelah kalian tulis termasuk perubahan kimia atau fisika, kalian tulis atau uraikan alasannya mengapa masuk dalam perubahan kimia atau masuk dalam perubahan fisika. Nah, sampai sini praktikum perubahan materi. Mudah-mudahan video pembelajaran kimia bab perubahan materi bisa membantu kalian untuk belajar di rumah. Nah, salam kimia, stay at home, belajar di rumah.